Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z Auto Pump. Ini hari keberapa ya? 4 apa ya? Lupa. Hari keempat di Gombong, Kebumen. Rencananya mau ke Jogja, saya malah tepar di sini ya. Sakit terus ya, berapa hari, 2 hari nggak bisa bangun, benar-benar istirahat total 2 hari. Kemarin baru bisa bergerak dan hari ini harus pulang kembali ke Bandung. Perjalanan sebelumnya nggak sempat saya rekam dari Bandung ke Kebumen karena kondisinya pada saat itu saya pergi berangkatnya itu tengah malam, pukul 1 kalau nggak salah. Lanjut ke Tasik buat pasang. Setelah pasang, sore harinya berangkat ke sini, ke Gombong, dan besoknya tepar. Ya mungkin intronya seperti itu, nggak seru amat ya. Jadi saya mau mereview ini si Espas, gasnya habis. Mau mereview si Espas perjalanan dari Bandung sampai dengan Gombong full BBG. Ini gasnya semuanya tinggal sedikit. Ini menunggu habis saja. Jadi total perjalanan menurut Google Map itu sekitar 286 km. Kan tetapi di sini lebih dari 300-an lah. Kemudian dilanjut main ke pantai, terus menyambangi tempat biogas yang ada di dekat sini. Total perjalanan sekitar 350 sekian ya. Yang tertera di sini saya lupa awalnya berapa, tapi hasil akhirnya segitu. Nanti mungkin saya akan cek di video saya sebelum-sebelumnya, atau kalau ada foto saya cek di foto untuk memastikan dari keakuratan odometernya ya. Jadi cerita sedikit tentang si Espas ini. Ini saya ada speedometer by GPS. Itu untuk akurasinya antara ini speedometer bawaan mobil dan speedometer GPS itu dari 0 sampai dengan 80 km per jam itu sama ya, antara GPS dan speedometer Espas ini sama. Akan tetapi lebih dari 83 itu mulai ada sedikit deviasi. Jadi kalau misalkan di sini 100, di sini itu cuman 95 kalau nggak salah. Jadi ada selisih 5 km per jam. Tapi makin ke atas itu deviasinya makin agak bertambah. Kemudian untuk konfigurasinya masih seperti yang di video sebelumnya, sama. Ini berkurang terus karena udah mau habis. Ini nanti pasti mati.
Cuman di sini saya ada penambahan jalur radiator lagi untuk reducer yang si Mijo-nya. Kan sebelumnya nggak saya pasang ya. Waduh, ini mepet, udah mau copot. Terus benerin. Jadi di sini saya mencabang jalur radiator. Yang satu menuju Tomaseto, yang satunya lagi menuju Mijo. Jadi kalau yang punya Espas tahu ya, di sana tuh ada cabang. Nah, cabang itu saya bagi dua ya. Yang satu masuk ke Mijo, yang satu masuk ke Tomaseto. Nah, yang di depannya yang dari radiator nih di cabang, yang satu masuk Tomaseto, yang satu masuk Mijo. Seperti itu konfigurasinya. Nah, ini mau matiin, habis nih gasnya nih. Tinggal 4 psi lagi. Nah, turun terus ya. Nah, habis segitu udah nggak mau ngangkat. Ini aja. Jadi kenapa saya menggunakan 2 jalur ini? Kenapa nggak seperti yang sebelumnya cuma 1 jalur? Jadi di dalam perjalanan saya ada kendala mesin dingin ya. Jadi mesinnya ini dingin. Mesinnya dingin, temperatur itu berada di C. Bahkan ya itu kayak gitu. Sempat naik di garis, bisa lebih dari garis, tapi rata-rata di garis atau turun. Jadi kalau yang tertera di sini, ini kan sebelumnya tuh dari sini ya. Dari sini yang terbaca tuh yang output radiator ini sekitar paling mentok itu 67 derajat. Kemudian dia turun, bisa turun di angka 40-an, bahkan bisa sampai 35 pernah saya. 35, dan itu membuat aliran gas yang masuk ke dalam reducer ini dia tidak menguap sempurna ya. Jadinya masih ada cairan yang masuk ke reducer sini. Dan dari sini pun ya masih berupa cairan. Jadi masuk ke dalam mesin itu masih berupa cairan. Dan akhirnya terjadilah yang namanya berbet. Nah, ada terjadi kondisi seperti itu. Jadi nggak tahu kenapa ini mesinnya dingin banget. Kalau menurut saya ya, ini mesinnya dingin. Apa karena kipasnya itu? Tapi menurut orang-orang mesin ini termasuk mesin yang mudah panas. Tapi yang saya alami ini di mobil ini, mesin ini dingin banget. Bahkan ketika dibuka si tutup coknya pun ini terasa ya enggak begitu panas. Kemudian lanjut lagi perubahannya ini. Setelah ya ini nggak ada lagi perubahan lain. Delco setting dikit karena ada sedikit kurang di RPM atasnya. Saya kemarin coba setting dikit, udah dapet sekarang. Jadi nggak ada istilahnya apa ya, endut-endutan. Kalau di gigi tinggi jalan pelan tuh nggak ada endut-endutannya. Kalau sebelumnya ada dikit. Nah, itu kemarin celah dari platinanya itu sudah mulai rapat. Sekarang kondisinya udah dibikin renggang lagi. Konfigurasi belakang di sana sih 4 tabung ya, seperti yang di video sebelumnya. 4 tabung plus 1 tabung untuk
pemanasan. Tapi sekarang semuanya kondisinya habis. Jadi nanti saya mau hari ini, nanti malam mau pulang, dan insya Allah kita nanti akan ukur dapatnya berapa. Kalau kemarin saya pasang sengaja 2 tabung dulu karena mampir ke Tasik, itu jaraknya sekitar 128 apa 2, pokoknya 128, sekian itu menurut Google Map. Itu 2 tabung belum habis ya. 2 tabung belum habis, lanjut lagi sampai perbatasan Tasik Ciamis, itu habis. Kemudian lanjut 2 tabung nyampe Cilacap, tepatnya mana ya, Wangon. Setelah Wangon itu yang mau perbatasan Banyumas, setelah Serayu ya, setelah jembatan Serayu itu habis di situ. Itu menyisakan perjalanan sekitar 35 kilo, berarti 4 tabung dikurangin 285, 86 dikurangin 35 berarti 251 untuk 4 tabung. Untuk 4 tabung, karena ketika nambah tabung kelima sampai sini, dan itu bisa diajak main ke laut, sekitar jaraknya 20 kiloan lah, 20 kilo lebih sih, 20 kilo, anggap 20 kilo berarti 35 tambah 20, 55, ya 160-an lah kondisinya, 160-an. Dengan cara ngegas yang berbeda dari mobil-mobil sebelumnya, ini termasuknya sih sebut irit ya irit, sebut boros ya dibanding bensin jauh lebih irit sih. Jadi saya anggap ini untuk rasio gearbox yang padat, ini termasuknya irit ya. 160 perjalanan jauh luar kota nih, menurut saya oke lah, dapet lah. Misalnya masih, cuman yang saya harus belajar belajar sabar, karena ini rasio gearboxnya benar-benar pendek, jadi harus terbiasa dengan raungan mesin. Biasanya kan di bawah 3000, kadang rata-rata di 2000 itu udah 80. Kalau ini 3000 baru 80. Jadi RPM tinggi baru dapat speed. Nggak seperti mobil-mobil sebelumnya yang tipikalnya rasio panjang. Kondisi perjalanan full AC, tambah juga ini 6 buah blower by Nidec Power yang semburan anginnya kenceng banget. Jadi kalau buat ngeringin baju ini keren nih. Apalagi ya, espas dibawa jarak jauh oke juga, barang bawaan bisa muat banyak, dan kabinnya lega dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ini oke sih lah, nggak gimana gitu kalau dibawa jarak jauh. Jadi tiap mobil ada plus minusnya, tapi secara balance-nya sih oke lah, dapat balance-nya ya. Jadi tenaga dapat, irit dapat, kelegaannya dapat, kenyamanannya ya, namanya suspensi seperti ini, suspensi mobil pekerja tipikalnya kan keras, jadi bawaannya harus banyak baru kerasa empuk. Kalau bawaan barangnya dikit, wah kerasa betul. Oke, mungkin
sekian dulu review untuk Daihatsu Espas BBG, full BBG ya, by Thomas Seto dan Mijo. Untuk dipakai jarak jauh, hasil konsumsinya bisa 160-an. Tenaganya mantap, nggak ada, untuk tenaga saya nggak ada komen lah. Ini udah lebih dari cukup tenaganya. RPM atas bawah oke. Ya begitulah. Cita Autobam, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.